Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Oke, kalau Bu Guru tanya, selamat pagi, kamu jawabnya pagi, pagi, pagi. Dan kalau Bu Guru tanya, gimana kabar kalian? Jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kayak gitu ya? Oke, Bu Guru ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Allahu Akbar. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum melanjutkan pelajaran di pagi hari ini, mari kita doa bersama-sama ya. Yuk, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jangan lupa ya, kalau kita mau mengawali pembelajaran, harus apa? Berdoa. Iya, harus berdoa. Pintar. Supaya apa? Supaya Allah mudahkan ilmu yang kita pelajari bisa masuk ke dalam otak dan hati. Kayak gitu ya. Oke, hari ini ada yang nggak berangkat ke teman-teman? Siapa? Fadil sama Risma. Kenapa? Iya, kenapa Fadil sama Risma itu? Sakit? Fadil izin. Risma sakit. Oh iya, jadi udah nggak apa-apa ya. Ya, semoga Risma diberi kelancaran, kemudahan, kesehatan dalam operasinya ya. Kan mau operasi kan ya Risma. Ya Allah, semoga cepat sehat seperti semula dan bisa berkumpul bersama kita semua di sini. Kayak gitu ya. Oke, lanjut ya. Pembelajaran hari ini ya. Untuk pembelajaran hari ini adalah apa? Mengenal rukun iman. Apa? Mengenal rukun iman. Nah, tujuannya ya. Nih, nanti setelah pembelajaran tujuannya adalah yang pertama ya, siswa dapat menghafal rukun iman ya, memahami rukun iman ya, terus mengerti ya atau paham arti dari rukun iman dengan baik ya, dan bisa menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam rukun iman dan diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Nah, sekarang ada yang sudah tahu nggak rukun iman itu apa? Iya, apa? Iman kepada Allah. Iya, rukun iman itu iman kita kepada Allah. Tapi pengertian lengkapnya ada yang tahu? Iya, pengertian lengkapnya adalah rukun iman adalah 6 keyakinan dasar yang wajib kita yakini oleh setiap umat muslim. Rukun iman merupakan pondasi yang harus teguh ya, harus teguh dan tidak boleh goyah. Ayo ya. Keimanan yang kuat itu akan membawa seseorang pada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin kita imannya kuat ya, nggak goyah. Nah, itu bisa mempengaruhi kebaikan kita atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya nih, ada yang mau ngajak berbuat nggak baik, tapi karena kita imannya kuat, yakin sama Allah, kita berani menolak dan tidak jadi berbuat tidak baik kayak gitu. Paham ya, teman-teman semua ya? Oke ya. Di sini ada yang tahu rukun iman itu ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Pinter, ada 6. Yang pertama, yuk kita sebutkan bareng-bareng. Iman kepada Allah. Iya. Yang kedua, apa? Iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab. Dan yang keempat apa? Iman kepada rasul-rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, yang terakhir, ayo, ada yang tahu? Iman kepada qada dan qadar. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan dan apa sih nilai-nilai yang terkandung dalam rukun-rukun iman itu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rukun iman. Apa? Rukun iman kepada Allah. Ya, iman kepada Allah adalah percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah esa atau satu. Ya, Allah itu yang menciptakan alam semesta ya, yang mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang ada di dunia, yang ada di alam semesta ini, yang sudah terjadi itu sudah ketetapan Allah kayak gitu ya. Yang menciptakan bumi, ya, yang menciptakan banjir, tsunami, ya, langit, manusia, makhluk hidup dan lain sebagainya itu Allah Subhanahu wa taala dan kita harus meyakini itu ya. Kita sebagai umat muslim memang harus dan wajib meyakini adanya iman kepada Allah. Nah, penerapan apa sih yang bisa kita ambil ya? Nilai-nilai yang terkandung dalam iman kepada Allah, ada yang tahu nggak? Iya, beribadah. Nah, kita harus beribadah sungguh-sungguh. Nah, kita harus beribadah sungguh-sungguh kepada Allah. Nah, yang kedua, selalu berdoa, minta ampun, minta kelancaran kehidupan kita, minta keberkahan ya untuk kehidupan kita. Dan yang ketiga, menikmati dan mensyukuri atas nikmat yang Allah sudah berikan. Contohnya apa sih kalau nikmat? Ya kita bisa makan, bisa minum, kita bisa berkumpul kayak gini namanya nikmat yang kita harus syukuri. Kayak gitu ya? Paham? Yang kedua, iman kepada apa? Iman kepada malaikat Allah. Tadi yang pertama kan iman kepada Allah. Nah, sekarang iman kepada malaikat. Nah, iman kepada malaikat adalah percaya bahwa Allah SWT menurunkan malaikat-malaikat yang diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat akan selalu taat kepada Allah dan memiliki tugasnya masing-masing. Ada contohnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Ridwan menjaga surga, malaikat Israfil meniup trompet ya.
penerapan apa sih yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apa sih nilai-nilai yang terkandung? Nah, yang apa? Yang pertama, apa? Meneladani sifat-sifatnya, karena malaikat itu selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, selalu patuh, selalu nurut, kayak gitu ya, dan selalu apa? Berbuat baik. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ya adalah percaya bahwa Allah SWT menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasul, tujuannya adalah sebagai petunjuk umat manusia. Kalau umat Islam, makanya kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Iya. Dan penerapan apa sih, nilai-nilai apa sih yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, kalau dalam kitab Al-Quran. Apa? Ada yang tahu nggak? Membaca, iya. Membaca, menghafal, mengamalkan, mempelajari, itu nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu mengamalkan ke orang lain dulu, mengamalkanlah kepada diri kita sendiri dulu, ya. Contohnya kita mempelajari ilmu Al-Quran dulu untuk kehidupan kita. Coba kita lihat dalam Al-Quran, menerangkan kalau minum itu harus duduk, kalau makan itu harus duduk. Nah, di situ kita setiap harinya mempraktekkan, kalau minum duduk, kalau makan duduk, kalau mau makan bismillah, kalau apapun mau bismillah. Nah, itu sudah mengamalkan, ya. Sudah mengamalkan kepada diri kita sendiri. Apalagi kalau kamu nanti penghafal Al-Quran atau Al-Qurannya sudah fasih gitu ya, kamu bisa mengajar kayak gitu di TPQ atau di yang lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah adalah percaya bahwa Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu dan mengajarkan kepada umat manusia. Ya, tujuannya menyampaikan wahyu ya kepada umat manusia. Allah menurunkan wahyu nih ya kepada malaikat. Setelah malaikat diturunkan kepada nabi dan rasul untuk menyampaikannya ke manusia. Kan gak mungkin ya Allah tiba-tiba datang ke kita mau menyampaikan wahyu ini nih, sholat 5 waktu ini nih, kayak gini. Kan kaget kita. Ya kan, ya kadang kita lihat makhluk gaib atau yang lainnya juga takut. Gimana kalau tiba-tiba misalnya Allah menyampaikan langsung kepada kita. Nah, makanya tujuannya ada malaikat, ada nabi, tersusun, tertata rapi, tertib kayak gitu ya. Nilai yang bisa kita teladani dalam iman kepada Rasul adalah meneladani sifat-sifat Rasul yang amanah, fatonah, ya. Itu baik itu, ya. Kita harus imani, meneladani sifat-sifatnya Rasul, mengikuti sunnah-sunnahnya Rasul, ya. Apalagi kalau sunnah-sunnahnya Rasul itu kan banyak. Kalau kita ikuti, ya, kita contoh, itu kan bisa dapat apa? Pahala. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, ya, adalah percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan hari di mana semua manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya, dikuburnya, ya, dan dimintai pertanggungjawabannya segalanya yang sudah diperbuat di dunia, kayak gitu. Kalau kita sering berbuat baik, ya nanti kita pertanggungjawabnya baik di sana, nggak takut, nggak khawatir. Tapi kalau sering kita berbuat buruk gimana? Ya nanti kita akan pertanggungjawabannya seperti itu, buruk. Ayo, mau gimana? Kamu harus mempertanggungjawabkan. Misalnya nih, kamu habis mencuri. Nanti kalau kamu mencuri itu kadang nggak ada yang tahu sampai kapanpun. Tapi nanti kalau di akhirat, Allah itu tahu. Aku itu tahu, dan nanti kamu bertanggungjawabkan itu punya siapa, kenapa kamu nyuri, seharga berapa, apa alasannya, dan ini dan pertanyaannya tuh banyak banget itu ya untuk mempertanggungjawabkan. Nanti dapat apa? Dosa. Nah, masuk neraka kayak gitu ya. Makanya kita jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Nah, nilai-nilai apa sih yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang rukun iman kepada hari kiamat? Apa? Memperbanyak amal ibadah dan selalu berbuat baik supaya nanti apa? Bisa jadi bekal untuk kita di akhirat nanti. Paham ya kayak gitu ya? Nah, nomor 5. Oke. Nomor 5. Tadi nomor 5 ya. Nah, lanjut nomor 6. Maaf. Nomor 6, iman kepada qada dan qadar. Ya, iman kepada qada dan qadar adalah percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang baik maupun yang buruk, kayak gitu. Apa sih contohnya kalau yang baik? Ya kalau jodoh kita baik, kita lahir dengan baik, sempurna, punya tangan, punya wajah, punya kaki, itu namanya baik, ketentuan Allah yang baik. Kalau buruk apa? Kalau buruk nanti kalau tiba-tiba musibah atau kita nggak dapat apapun gitu ya, itu namanya sudah ketentuan Allah yang buruk. Tapi kita harus tetap mensabari, legowo, menerima apa adanya atau lapang dada. Paham ya? Oke. Apa sih nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Iya. Nah, berusaha menerima lapang dada ya segala ketentuan Allah, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Tapi kalau yang tidak menyenangkan kita syukuri saja, sabar saja, nggak apa-apa. Nanti setelah Allah ngasih ujian yang tidak menyenangkan, pasti setelahnya ada kebaikan atau kehidupan yang sangat-sangat menyenangkan. Asalkan apa? Kita mau sabar dan bersyukur. Paham ya? Nah, kok pada ngantuk ini loh ya. Nah, yuk kita sebutkan lagi rukun iman dari atas ya, dari 1 sampai 6. Tapi gimana kalau menyebutkannya itu dengan nyanyian? Oke? Ya oke, yuk.
Dimulai ya. Rukun iman, rukun iman, rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Rukun iman, rukun iman, rukun iman. Rukun iman ada 6. Ayo kita mengimani rukun iman. Rukun iman, rukun iman, rukun iman. Rukun iman yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Keenam, iman kepada qada dan qadar. Itulah rukun iman. Iya, tepuk rukun iman. Rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya. Semoga tujuan pembelajarannya Bu Guru yang tadi sudah Bu Guru sampaikan di awal, itu kamu bisa menghafal, bisa mengerti, dan bisa menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam rukun iman, itu sesuai dan kalian paham. Kayak gitu ya teman-teman semua ya. Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul di hari ini ya, dan melaksanakan pembelajaran di pagi hari ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kenapa? Silakan. Silakan Bayu. Oke, pertanyaan Bayu adalah, Bu Guru, kalau meninggal itu apakah sudah menjadi takdir apa bisa menghindar? Nah, jadi gini, tadi kan kita berarti kembali lagi ke rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Ada qada dan qadar, ketentuan Allah yang sudah menjadi ketentuan Allah ya. Berarti takdir meninggal itu termasuk apa? Ketentuan Allah. Berarti itu meninggal itu sudah dicetuskan atau ditentukan oleh Allah dari kita umur 4 bulan ya. Umur 4 bulan di kandungan kita sudah ditentukan rezeki, meninggal, jodoh. Tuh ya, berarti itu termasuk apa? Takdir Allah yang sudah kita tentukan. Ya, berarti itu termasuk rukun iman yang keenam. Mengimani qada dan qadar. Kita harus tetap lapang dada. Ya, walaupun kadang sedih kayak gitu ya ditinggal seseorang. Tapi gimana lagi, itu sudah ketetapan Allah. Sudah yang terbaik menurut Allah. Kayak gitu. Paham? Iya. Ada yang mau tanyakan lagi nggak? Nggak ada? Oke, nggak apa-apa. Sudah ya. Berarti sudah paham semua ya. Terima kasih ya Bayu yang sudah menanyakan perihal itu. Tepuk tangan untuk Bayu. Minta apresiasinya ya. Alhamdulillah, nggak apa-apa kalau ada pertanyaan Bu, saya mau nanya kayak gitu ya, nggak apa-apa ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Bu Guru tanya nih, Bu Guru sekarang yang nanya ya, ada yang tahu rukun iman yang ketiga itu apa? Ya Ica, iman kepada. Iya, pinter. Tepuk tangan buat Ica. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Iya, pintar ya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya. Semoga pembelajaran Bu Guru bisa masuk ke dalam pemikiran kamu dan hati kamu. Jadi kamu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bu Guru tutup pembelajaran hari ini ya. Mohon maaf apabila Bu Guru menyampaikannya ada yang kurang jelas, nanti bisa tanyakan. Karena tadi sudah tidak ada yang mau tanyakan lagi. Bu Guru harap itu cukup ya. Maaf apabila pembahasan atau bahasa Bu Guru menyakiti atau lain sebagainya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Semangat belajar ya.